Udah jelas, udah kelihatan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Kenapa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadu ta'uhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malna. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan yang saya hormati dosen pengampu studi SAGMA. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan afiat untuk beliau. Amin. Tak lupa ya juga untuk teman-teman semua, khususnya kelas 4C, yang saya tahu mungkin dengan kesibukannya masing-masing masih semangat untuk kuliah hari ini. Kami kelompok 1 akan bawakan makalah tentang studi naskah tafsir Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh 1332 Hijriah, Ridho 1354 Hijriah, garing 1935 Masehi. Kelompok kami terdiri dari pertama Salsabila Sahrani 311946, kedua Monika Fitri 3119-150, ketiga Siti Dahria 3119-179. Untuk mempersingkat waktu, mari silakan kepada Saudara Monik untuk membacakan makalahnya. dalamnya tadi itu ya. Ya. Monik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa di Monik atau Salsabila dulu? Oh, Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Saudari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tafsir Al-Manar. Tiap-tiap masa dan generasi menghasilkan tafsir-tafsir Al-Quran yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan generasi itu dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama Islam sendiri. Dalam hal ini, ilmu tafsir itu mempunyai pula aliran-aliran dan perbedaan pendapat yang timbul karena perbedaan pandangan dari segi meninjaunya. Dengan kata lain, mempunyai metode dan corak tersendiri di dalam menafsirkan Al-Quran, seperti dalam kitab Tafsir Al-Manar sebagai sebuah kitab tafsir yang modern. Selanjutnya, riwayat hidup singkat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1850 Masehi di Mahalat Nas, Bukhairah, Mesir. Ia mempunyai nama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah, berasal dari keluarga kebanyakan, tidak kaya dan bukan keturunan bangsawan. Ayahnya seorang petani, dan di saat sang ayah menintahkan saudara-saudara Abduh untuk menggeluti usaha pertanian, Abduh justru ditugaskan untuk terus menuntut ilmu. Pendidikan Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Ia menghafal Al-Quran dalam masa 2 tahun di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci. Kemudian ia dikirim orang tuanya ke
Tonta untuk mempelajari tajwid di Masjid Al-Ahmadi. Selanjutnya, riwayat hidup singkat Muhammad Rashid Ridho. Nama lengkapnya Sayyid Muhammad Rashid bin Ali bin Ridho bin Muhammad Syamsuddin Al-Qalamuni. Ia lebih dikenal dengan nama Rashid Ridho. Lahir di Qalamun, sebuah desa yang terletak 4 km dari Tripoli, Libya 1865 Masehi. Gelar Sayyid menunjukkan bahwa ia mempunyai garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dari jalur Husain, putra Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Ridho mengawali pendidikannya di sekolah Al-Quran lokal. Selain belajar menulis dan berhitung, kemudian pada tahun 1882 Masehi, Ridho melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Pada tahun 1897, Ridho memutuskan untuk pergi dan menetap di Mesir. Pada awal tahun 1898 Masehi, Ridho sampai di Mesir. Dan setelah beberapa bulan di negeri ini, ia berhasil menerbitkan edisi perdana majalah Al-Manar. Pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi, bertepatan dengan 23 Jumadil Awal atau 1354 Hijriah, Ridho meninggal dunia selepas pulang dari mengantar Pangeran Suud ke terusan Suez. Adapun isi kandungan tafsir Al-Manar yang bernama Tafsir Al-Quran Al-Hakim memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang sahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah syariah serta sunatullah atau hukum Allah yang berlaku terhadap manusia dan menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Metode tafsir Al-Manar. Dalam penulisan kitab tafsir, ada 4 bentuk metode tafsir, yaitu secara etimologis, 1 ijmali, yaitu tafsir secara global, kemudian tahlili, tafsir secara analitis, kemudian muqarron, tafsir perbandingan, dan yang terakhir maudhu'i, yaitu tafsir tematik. Dalam kitab tafsir Al-Manar, ayat-ayat Al-Quran diuraikan dengan menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, dengan penjelasan kosakata dan lafal yang diikuti dengan penjabaran arti ayat di belakangnya. Dari ciri tersebut, tafsir ini bisa dikatakan menggunakan metode tahlili atau analitis. Selanjutnya yaitu corak tafsir Al-Manar. Terdapat berbagai macam corak tafsir yang dipergunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Adapun corak atau tipe tafsir tersebut diantaranya 1. Corak tafsir ilmiah, yaitu menjelaskan isyarat-isyarat Al-Quran mengenai gejala alam yang bersentuhan dengan wujud Tuhan yang maha hidup dan maha kuasa. Yang kedua, corak tafsir adab ijtimai, yaitu mengungkapkan isi kandungan Al-Quran, di mana kata-kata majmuk itu dianalisis berdasarkan nahwu dan balaghah dengan penggunaan ilmu yang tidak boleh melewati batas, hanya untuk mengungkapkan keindahan sastra pada teks. Adapun corak dari tafsir Al-Manar ini adalah Al-Adab Al-Ijtima'il, yaitu salah satu corak tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran pada segi ketelitian redaksi Al-Quran. Selanjutnya, Saudara Monik. Selanjutnya adalah pokok pemikiran. Yang pertama, Muhammad Abduh di sini memiliki dua pemikiran, dua fokus. Maaf, suaranya kurang kencang. Oke. Pertama, pemikiran tafsir Al-Manar, yaitu Muhammad Abduh mengambil dua fokus. Pertama, yang membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama. Sudah jelas ya?
Suaranya udah jelas kan? Jelas banget, jelas banget. Cukup. Oke. Udah share screen-nya, Mon. Ya udah. Yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana halnya salaf al-ummah sebelum timbulnya perpecahan, yakni memahami langsung dari sumber-sumber pokoknya. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arabnya gitu. Baik yang digunakan dari percakapan resmi, terus tulisan-tulisan di media massa, kemudian penerjemah. Dan tidak lain dari fokus pemikiran ini, Muhammad Abduh itu memiliki tujuan tersebut, yaitu menjelaskan bagaimana hakikat ajaran Islam yang murni, kemudian mengembangkan bagaimana ajaran-ajaran tersebut. Monik, suaranya Gimana? Putus? Maaf. Putus. Udah, jelas. Suaranya agak mengecil gitu. Kalau tadi baru gitu. jelas lagi nih. Suaranya kecil, Monik. Putus-putus, coba didunya ke... Oke. Udah ya? Ya, sip. Kemudian yang tujuan yang kedua yaitu mengembangkan ajaran-ajaran tersebut, yaitu menyesuaikan bagaimana penafsiran dengan kehidupan masa kini gitu. Kemudian penganut lain menilai bahwa apa yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh ini itu memperkokoh dari segi mental juga spiritual kaum muslimin dengan jalan menghilangkan kecemasan yang meliputi pikiran mereka pada saat perubahan sosial. Kemudian karya-karya tafsirnya yaitu dari Muhammad Abduh sendiri terdapat Risalah Ar-Riddat, kemudian Hasyiyah ala Syar al-Jalal al-Diwani lil Aqaid al-Ududiyah, Risalah al-Tauhid Syarh Nazul Balaghah, al-Raddu ala al-Dahriyin, Syarah Maqamat Badi, dan lain-lain, dan tafsir Al-Manar ini yang dilanjutkan oleh Rashid Ridla. Kemudian karya-karya dari Rashid sendiri yaitu ada Al-Azhar, As-Sunnah wa Asy-Syariah, tafsir surah Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kemudian meneruskan tafsir Al-Manar yang merupakan lanjutan dari tulisan Abduh, gurunya sendiri. Kemudian sejarah atau latar belakang penafsiran. Tafsir Al-Manar sebetulnya memiliki nama lain atau yang lebih terkenalnya itu maksudnya nama aslinya itu adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Awalnya kitab tafsir ini itu kumpulan dari ceramahnya Muhammad Abduh, kemudian dicatat dari muridnya yaitu Rashid Ridla sendiri. Kemudian kumpulan-kumpulan tafsir ini sebetulnya Abduh tidak memiliki keinginan untuk menulisnya, tapi karena usul dari Ridla sendiri yaitu dia jadi mendesak gurunya untuk menulis tafsir dengan menjiwai dari apa yang telah dicontohkan dengan gurunya lagi, yaitu dari dari Al-Urwa Al-Utsqa. Itu merupakan kenapa dia bisa mau menulis dari karya-karya itu. Lebih jelasnya sudah ada di makalah ya teman-teman. Kemudian lanjut. Salah satu contoh ayat dari tafsir Al-Manar yaitu ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 3. Dibacakan Arabnya? Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in khiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Terjemahnya itu artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, maksud dari tafsir Al-Manarnya yaitu menurut Muhammad Abduh tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan untuk mengelola harta si anak yatim tersebut. Jadi solusinya itu ya untuk mencegah kerakusan tadi ya mengawini anak yatim perempuan itu. Kemudian pada satu sisi Al-Quran terdapat batasan, yaitu bisa menikahinya sampai 4. Di sisi lain tanggung jawab ekonomi juga kita mesti di-manage juga gitu, nggak sembarangan untuk melakukan hal itu gitu. Dan kemudian Muhammad Abduh juga menjelaskan bahwa kalau sesuatu yang hal ini dilandaskan dari keinginan dan dari kecantikannya saja, maka itu hal yang dilarang gitu. Karena itu bukan kelurusan dari hati kita untuk membantu seorang yatim tersebut. Kemudian dari ayat tersebut kita juga bisa menyimpulkan tentang jumlah istri dalam pembahasan anak yatim dan pelarangan memakan harta mereka. Seandainya kalau memang kita khawatir memakan harta tersebut, maka ya kawini. Kemudian kalau tidak, ya lebih baik tidak melakukan itu. Jadi tetap berlaku adil, ya cukup 1 gitu. Seperti itu. Jadi izin yang diberikan dari surat tersebut yaitu dibatasi dengan persyaratan. Apabila sang suami itu memiliki akhlak yang baik, kemudian secara ekonomisnya juga memadai, kemudian ilmu agamanya juga mumpuni dan bisa berlaku adil kepada yang lain, maka itu mungkin bisa diperbolehkan. Tapi kalau tidak, maka cukup 1 saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk Pak dosen dan teman-teman, jika ada yang ditambahkan, silakan. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, saya persilakan untuk 2 penanya, atau ada yang mau menambahkan, atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk 2 orang pertama ya. Silakan teman-teman. Mungkin dari penjelasan kelompok kami tadi ada yang ingin ditanyakan. Kajian tafsirnya mana? Kajian tafsirnya. Kajian tafsir dari kitab asli, sumber primernya dari tafsir Al-Manar. Kan saya udah kirim tuh surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Itu dari kitab tafsir Al-Manar. Apakah di screenshot atau di fotokopi atau di foto gitu. Ada nggak? Bisa ditampilkan ya? Itu yang mau kita kaji itu. Di kajian kitab kuningnya, kitab gundulnya gitu. Ya terserah mau warnanya kuning, mau hijau, pokoknya kitab gundulnya gitu. Kita kaji juga barang selembar 2 lembar. Itu namanya kan studi naskah. Di naskah tafsirnya kita baca juga. Nah, tadi kan makalahnya sudah. Nah, ini kelompok 1 sudah dapat belum? Contoh tafsir surat Al-Manar. Kalau memang nggak dapat surat An-Naba,
Ya surat yang lain nggak apa-apa, yang penting ada sampelnya gitu. Coba ditayangkan dulu itu. Itu yang kita kaji. Bahkan saya maunya pemakalah bisa baca itu. Bisa baca Arab gundulnya tuh. Itu belajar baca kitab gundul. Ya, nggak usah takut. Ya, jangan bilang apa kan nggak bisa apa. Ya justru kita belajar biar bisa gitu ya. Kayak kalau yang dari pesantren, dari madrasah, saya yakin, yakin nggak kesulitan. Tapi kalau dari SMA, SMK, dari SEMEA, ya itu insya Allah kita sama-sama bantu belajar baca kitab gundul. Ya, yang penting kan nahu sorobnya sedikit banyak udah belajar, udah tahu. Tuh, nanti sama-sama kita bantu. Jadi kalau ada pemakalah hari ini 3 orang, ya paling nggak gantian tuh. Satu orang apakah 5 baris atau 3 baris, satu orangnya belajar, yang penting belajar baca, belajar memahami. Belum lagi kalau dikaji aspek fawaid lugawiyahnya, kaidah bahasanya, atau bisa pembahasannya bisa lebih panjang lagi, bisa lebih dari 2 jam, 3 jam bisa. Jadi yang penting intinya adalah untuk mahasiswa PAI nggak akan dituntut sampai detail, sampai ke aspek nahwiyah, sorfiyah, balaghiyahnya nggak. Minimal dia bisa baca kitab buku dan bisa mengerti apa yang dibaca. Minimal itu udah cukup, gitu, tahu artinya. Jadi nggak akan dikaji, nggak akan dituntut sampai mendetail, tahu kaidah-kaidah bahasanya, i'rabnya, kaidah balaghiyahnya, sorfiyahnya, nggak sampai ke situ. Itu lain lagi kalau halnya yang mengkaji mahasiswa PBA. PBA ya harus tahu sampai detail segitu, sampai sedetail-detailnya. Tapi kalau PAI cukup bisa baca, bisa mengartikan dan memahami isi teks yang dibaca. Itu udah cukup. Ya, silakan saya minta ditampilkan dulu deh. Ada apa yang bisa ditampilkan dari studi naskah aslinya. Dari naskah asli surat Tafsir Al-Manar. Apakah berupa file PDF-nya? Boleh. File PDF-nya juga boleh. Ya. Apa dulu Sat? Ini betul Jadi atau enggak? nggak mesti kitab kuning. Pak, saya nggak dapat kitab kuning. Ya udah kitab hijau juga boleh. Coba ditayangkan. Ya, coba-coba. Ya. Ya, ini tafsir Al-Quran Al-Hakim. Juz 12. Oh, juz 12 surat surat Hud. Surat Hud. Coba terus langsung masuk ke ayat 1 aja. Terus bawa terus. Ya, terus. Nah, masuk ke ayat 1. Ayat berapa itu? Terus ayat 1. Nggak ada yang di Jisama. Jisama nggak ada. Ya, terus. Bentar Sat, dicari dulu Sat. Ini lagi. Gimana? Ada?
Kalau nggak ada juz amma ya nggak apa-apa, awal-awal aja Al-Baqarah. Ambil aja selembar, 2 lembar gitu. Surat apa nih? Awal. Ini ada surat apa maksudnya ini? Ya di awal-awal kan saya sampaikan kita akan coba mengkajinya tafsirnya juz amma aja. Supaya gampang karena juz amma kan kita udah sering baca, udah lancar gitu. Biar gampang. Kalau surat Hud nih udah surat ke tengah-tengah ini surat ke berapa? 14 apa ke 12? 12 ya. Nah, itu alif lam mim zalikal kitabul. Terus oh ini mah indeks ya. Ini indeks ini. Ini fihrasat yang mujam mufahras ya. Ini mujam mufahras itu. Oh. Ini juga Ustaz. Astagfirullah. Mana ya? Mungkin ada teman-teman yang punya. Bisa di share screen. Ustaz, kalau dari yang ini baru sampai surat itu doang, Surat tafsir Al-Manar, karena penulisnya udah ya. Nggak sampai juz 30 ya. Iya, betul. Nggak sampai juz 30. Ya sudah, sekarang yang bisa didapat siapa? Coba saya tampilkan, saya ada punya tafsir. Coba ya. Tafsir. Kokoh itu kita kokoh. Tafsir bukan kok. Ya, Tafsir tapi nggak tahu karya siapa ini kok. Rawa yang Al-Bayan. Ya. Yang Pak Naga ini kitabnya namanya Rawa yang Al-Bayan, Tafsir Ayatul Hakam. Ini karya Muhammad Ali As-Sobuni. Pak Naga, Tafsir Al-Bayan, ya. Rawa yang Al-Bayan, Tafsir Ayatul Hakam, tuh, karya Muhammad Ali As-Sobuni. Ya. Ada yang dapat? Awal-awal Al-Baqarah aja. Al-Baqarah. Ya. Coba. Ana arfin ala awal kita di tafsir. Mana Al-Bayan. Ya, gini aja sambil yang lain mencari-cari. Gak apa-apa, dibuka aja forum tanya jawabnya, diskusinya Salman. Ya, silakan dari makalah yang tadi disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pertama dari penanggap utamanya kelompok 2 ya. Kelompok 2 sebagai penanggap utamanya. Silakan. Ya. Sambil yang lain cari-cari dulu. Cepat. Saya cari sampelnya. Gimana teman-teman? Ada yang barangkali ada yang mau ditanyakan dari diskusi kita atau penyampaian dari pemateri? Ini bukan Tadi. sih tafsirnya, tafsir Al-Manar. Ya. Betul Chandra.
Quranul Tapi Hakim. ini bukunya. Tapi ini yang kedua, jilid kedua deh. Yang penting ada. Satunya Ya dicek dulu. gundul semua buset. Dan dipoto, di screenshot coba Chan. Ini dari juz kedua. Itu yang dikirim sama Monica. Apa itu? Tafsir? Mana? Juz 12 ya. Juz 12. Kayak ada deh. Gimana teman-teman sembari? Tadi yang sembari dicari untuk naskah teks aslinya ya. Naskah Ini tafsirnya. juz 12 Itu kayaknya. Monica udah ngirim itu. Monica udah ngirim. Itu aja ditayangkan itu. Dikirim oleh Monica tuh. Ini apa ini? Oh, indeksnya ya. Tadi ya. Surat apa, Set? Awal-awal aja surat Al-Baqarah nggak apa-apa. Kalau yang awal kayak nggak ada deh, Set. Dari juz Oke. kedua ada, Set. Juz kedua, surat apaan itu yang ada? Surat ini. Al-Baqarah 142, Set. 142, 183 ada nggak? 183 tentang puasa deh, kan lagi mau puasa nih. Ada nggak 183-nya? Bentar, Set. Susah nyari gundul semua, Set. Ya emang belum numbuh rambutnya itu. Digundul. 183 tentang puasa. Ya. Bentar, Set. Terus 71. Maaf Ustaz, baru gabung Ustaz. Ya, apa? Adi Nugroho ya. Makanya tafsir apa Ustaz? Amanat. Ya. Ini 183, Sat. Ya. Bisa nggak screenshot atau di foto? Ya, coba foto aja saya kirim ke grup ya, Sat ya. Ya. Bagus fotonya. Foto tentara yang ada itu. Keluar foto tentara. Ini tentara apa Satpol PP nih? Wes. Satpol PP ini mah. Petugas COVID ini. Satgas COVID nih.
Punya seragam baru Satgas Covid. Satgas COVID itu. Satgas COVID khusus UIJ Ustadz itu. Iya, tadi ada wisuda, harusnya ikut pengamanan, pasukan pengamanan guru besar ini. Gimana orang mau online chat ini? Online mah nggak perlu diamankan. Ustadz, sudah saya dikirim di grup. Ustadz. Orang belum datang ini. Baru nyampe tadi. Yang jelas Chan, fotonya Chan. Itu udah jelas kok fotonya. Emang kitabnya aja yang begitu. Nggak jelas itu orang nggak ada harkatnya. Oh, ada harokatnya, harokatin diri, Po. Kayaknya belum numbuh, Po, rambutnya. Dia berangkat tadi malam. Pagi. Pagi tadi. Jam 8. Pemakalah saya minta upload juga makalahnya di e-learning ya. Di e-learningnya belum dikirim makalahnya di kolom tugas. Ya, dibantu apa? Hanya ini Ustaz Jeki aja kalau ke ini juga. Dengan ujian Jakarta ya? Iya lah. Iya. Oke, boleh berapa kali tuh? Duit. Nah, ini kita kuning nih. Ya, silakan ditayangkan di Zoom. Sudah dikirim. Nah, yang ayat tentang puasa aja tuh. Al-Baqarah 183. Mungkin teman yang udah kebuka bisa bantu di-share. Mungkin saya kendala nih. Nggak merespon WhatsApp-nya. Dari share ini. Nah, kan ayatnya jelas tuh. Agak digedein dikit lagi. Bawah. Nah. Kita baca ayatnya sama terjemahnya gitu, Ustaz. Ya, langsung tafsir. Ya, ayatnya boleh dibaca. Kemudian tafsirnya juga dibaca yang bawahnya itu. Ya, coba. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ya. Ayat dulu nggak apa-apa ayatnya dulu. Satu ayat aja deh. Ayat Ustaz. 183. Ya, silakan. Oh, ya, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum Nggak kelihatan. Kalimah. Ya Ustaz. Hah? Saya coba ya Ustaz. Mohon dikoreksi. Itu kan ayatnya di atas nih.
Ayat yang di atas. Al-kalimah fi syar Al-kalam ya. Tafsirnya yang di kedua hajat yang ila dikirimin dah. Fi syarril ahkam qala hajat. Terjemahnya yang tafsirnya yang bawah kan ya Ustaz? Iya, yang atas Kalau ayat. tafsir yang saum itu yang di keduanya po, yang gue kirim yang kedua po. Wasiyam fil apa? Fi gulatil imsak wal anisyai Fisher imsak anil akli fi syar'i imsak anil akli wasyarabu wa ghisaini nisa'a minal fajri ilal maghrib ihtasabillah wa da'u Ustaz nggak paham lagi ke terusnya wa da'u apa itu Ustaz? Lin nafsi wa taha Allahu bil mali bayar ala tarik. Yang mana? Bisanya dari yang itu aja tuh Ustaz. Wa fi syar'il amsak anil akli wasyarbu wa ghishani isa'a minal fajri ilal maghrib. Sampai situ aja Ustaz. Belum satu ayat itu. Digedein lagi bisa, digedein. Itu udah paling gede ya? Udah paling gede. Paling gede ya? Enggak, ngesut berapa ya? Berapa lembar itu? Kenapa Sat? Difokusin di awal dulu kali Sat ya? Yang tadi lembar pertama tuh. Iya. Mana? Ya keburu imsak dah. Iya Sat. Imsak nih. Saya bisa nggak? Anak saya bisa. Pak Ustaz. Gimana pemateri? Coba dibaca aja dulu. Sedapatnya kita. Atau mungkin boleh dibantu sama yang lain, sama teman-teman yang lain.
Coba baca ayat dulu yang di atas ya. Agak ya naik lagi ke atas. Ke atas. Nah, atas. Nah, itu ayatnya kan itu. Ya, stop. Nah, itu ayatnya tuh. Ya, Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, terus itu aja dulu. Itu Al-Baqarah ayat 183. Artinya mau dapat tahu ya. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa itu kutiba sebetulnya bukan pakai fi'il amr itu. Coba lihat. Kutiba, siapa yang tahu tuh bentuk katanya, bentuk apa itu? Kutiba. Madi Dari majhul, kata. Ustaz. Mabni majhul. Fi'il madi, Fi'il fi'il madi, mabni majhul. Ya, fi'il madi, mabni majhul dari kataba. Kataba artinya menulis. Kutiba dibikin bentuk pasif, kalimat pasif. Kutiba artinya ditulis. Gitu. Nah, ini kalau kita mau teliti, kita amati, di sinilah nih di kata kutiba inilah letak rahasia ibadah puasa. Saya nggak tahu di kelas ini udah pernah saya sampaikan belum. Penekanannya ada pada kata kutiba. Coba kita perhatikan nih. Perintah-perintah Allah, perintah ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya, kepada kita nih manusia, itu kebanyakan kalau ibadah-ibadah lain pakai fi'il amr. Pakai fi'ilnya fi'il amr. Apa fi'il amr? Kata perintah ya. Kata perintah kan? Ya. Seperti salat. Perintahnya aqimus shalah. Dirikanlah salat. Fi'ilnya amr. Zakat. Wa'atuz zakah. Wa'atu itu fi'il amr. Kata perintah. Itu juga perintah haji. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Itu juga pakai fi'ilnya amr. Atimmu fi'il amr. Coba kita lihat di perintah puasa. Mana fi'il amrnya? Ada nggak di ayat 183 ini? Ya, cari fi'il amrnya, ada nggak? Mana fi'il amrnya? Nggak ada fi'il amrnya. Perintahnya bukan pakai fi'il amr. Perintahnya bukan pakai fi'il amr, tapi pakai fi'il madi mabni lil majhul. Pakai fi'ilnya fi'il madi mabni lil majhul. Ini udah masuk ke kajian linguistik nih, kajian qawaidul lughah arabiyah. Ini kalau dalam kuliah bahasa Arab sebutnya at-tahlilul lughawi, analisis kebahasaan ya. Ini sebetulnya kajian anak PBA, nggak apa-apa, PAI juga harus tahu. Memang PBA aja yang boleh tahu, PAI juga boleh dong tahu. Nah, ya, bagus jadi nilai plus buat mahasiswa PAI. Letak keistimewaannya ada pada kata kutiba. Ya. Kutiba fi'il madi mabni majhul, artinya dituliskan. Jadi kalau ayat ini kalau kita mau kembalikan ke terjemah aslinya, wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan. Nah, gitu. Telah dituliskan alaikum atas kamu asyam berpuasa. Tuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana yang telah dituliskan juga kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Coba kita lihat kata kutiba, dituliskan. Jadi puasa, ibadah puasa adalah sesuatu yang memang sudah dituliskan oleh Allah di dalam garis kehidupan kita. Sejak zaman azali, sejak zaman pertama manusia diciptakan. Jadi puasa, ibadah puasa itu memang sudah dituliskan oleh Allah. Ada pada catatan kehidupan kita. Catat tuh. Dan sesuatu yang sudah dicatat, ditentukan oleh Allah dalam garis kehidupan kita, sudah ditulis,
itu biasanya memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, bisa jadi itu sesuatu yang memang kita butuhkan dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuh. Singkat kata, kesimpulannya, puasa sebetulnya adalah sesuatu yang memang kita butuhkan dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi puasa itu kebutuhan. Betul. Jadi puasa itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kebutuhan. Jadi kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, makna yang tersiratnya, wahai orang-orang yang beriman, kalian itu butuh puasa. Bagaimana juga orang-orang sebelum kamu itu butuh puasa. Oh, gitu. Karena itu puasa itu udah dituliskan ada dalam garis kehidupan kalian. Sudah dicatat. Hai orang beriman, kalian itu butuh puasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga butuh puasa. Nah gitu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar kewajiban dari Allah, tapi juga lebih dari itu. Puasa merupakan kebutuhan kita. Kita yang butuh puasa. Kita yang butuh puasa. Oh, ya. Dan kebutuhan itu bukan hanya sekedar kebutuhan rohani sebagai ibadah kita kepada Allah, tapi juga kebutuhan jasmani. Loh, gimana? Oh iya. Jasmani kita ini butuh puasa nggak? Butuh puasa. Butuh diistirahatkan. Mesin saja yang terbuat dari besi, katakanlah mobil atau motor atau mesin apalah yang terbuat dari besi, yang kuat, itu kalau diputar terus-menerus bekerja siang malam non-stop, rusak nggak lama-lama? Rusak. Itu juga dengan badan kita nih, terutama perut kita nih. Tiap hari siang malam, pagi, sore, menggiling makanan, berbagai macam makanan masuk ke perut kita nih. Ada roti masuk. Ya. Jengkol masuk juga. Kalau nggak diistirahatkan, ini perut kita teriak ini. Kalau dia bisa ngomong teriak, aduh stop dong, capek saya giling makanan mulu nih. Saya butuh istirahat. Saya butuh istirahat. Kalau perut bisa ngomong teriak dia, oh istirahatkan aku dong, capek nih. Nah, makanya Allah kasih kesempatan kepada kita untuk mengistirahatkan perut kita. Ya. Jadi kalau kita yakini bahwa sebenarnya puasa itu adalah bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Insya Allah kita nggak akan berat menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena kita yang butuh. Memang kita butuh mengistirahatkan perut kita ini. Kalau kita yakini bahwa puasa adalah kebutuhan kita, insya Allah dengan senang hati, sukarela kita akan menerima dan menjalankan kewajiban ini sebagai satu kebutuhan bagi kita. Oh, ya. Tapi kan Pak, kok sampai 30 hari, 1 bulan, apa nggak cukup seminggu aja? Masa Allah ngasih beban kita puasa wajib sampai sebulan, lama banget Pak. Emang nggak bisa korting 1 bulan, 2 minggu, atau seminggu Pak? Allah Maha tahu kemampuan kita. Allah Maha tahu. Kan Allah yang menciptakan kita. Allah juga Maha tahu kadar kemampuan kita dalam menerima beban perintah dari Allah. Contoh gini aja deh, seorang insinyur yang membangun jembatan. Dia bisa mengukur kekuatan di jembatan ini, kekuatannya sampai 100 ton. Dia mampu menahan beban sampai 100 ton. Kenapa dia bisa ngitung gitu? Karena dia menciptakan, membuat jembatan itu. Allah menciptakan kita. Maka Allah juga Maha tahu berapa berat, seberapa mampu kita memikul, menanggung beban perintah dari Allah. Yang jelas Allah nggak akan memberikan beban yang di luar kemampuan hambanya. Dalilnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah nggak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya, yang hambanya nggak sanggup. Ya, la yukallifullahu nafsan illa. Kita nggak usah protes. Loh, kok sampai sebulan puasa Ramadan, seminggu aja ngapa korting? Coba kalau kita bandingkan dengan puasa-puasa umat terdahulu, itu puasanya jauh lebih berat daripada puasa yang kita
jalani. Umat terdahulu ada yang puasanya puasa 1 tahun penuh seperti puasa Nabi Daud. Ada yang udah jalanin puasa sunnah Nabi Daud. Setahun, sepanjang tahun tuh. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Terus sepanjang tahun nggak berhenti-berhenti. Ya. Lebih berat mana dengan kita cuma sebulan. Mereka setahun loh. Sehari puasa, sehari enggak. Ada juga umat terdahulu yang puasanya puasa wisol. Puasa wisol atau wasol itu nyambung. Dari habis subuh puasa. Sampai maghrib buka. Habis maghrib puasa lagi. Langsung puasa lagi. Tuh. Tuh. Ya. Lebih berat. Nah kita cuma satu bulan puasanya. Jadi gak usah ngiri, gak usah gerutu. Sebetulnya Allah memberikan kewajiban puasa 1 bulan, kita mampu. Kenapa? Allah Maha tahu kemampuan kita. Cuman jangan kita pura-pura nggak mampu. Jangan pura-pura nggak mampu. Kita mampu. Allah Maha tahu kok. Artinya dosisnya sudah pas. Dosis dan takaran yang Allah berikan kepada kita, puasa selama sebulan tuh udah pas. Cocok dosisnya. Coba kalau kita dikasih dosis puasa setahun, mabok juga kan kita. Iya, beruntung cuma sebulan. Jadi insya Allah kita mampu dan Allah Maha tahu kemampuan kita. Gitu ya. Jadi itu terasnya itu. Coba kita lihat tafsirnya nih. Tadi dibaca sama Pok Dahria. Bacanya apa tuh? Al-kalamu fi. Bukan ini tafsir yang 183-nya yang mana tadi? Langsung ke 183-nya. Itu bukan. Ya kali itu ya. Coba ada itu aja nggak apa-apa. Al-kalamu fi sardil ahkam. Ya. Fala hajata ila at-tanasubi. Nah, jadi bacanya gitu. Al-kalamu fi sardil ahkam. Mana? Al-kalam. Kok hilang? Adanya Satpol PP yang muncul. Ya, kalau pakai handphone memang pasti buram nih. Saya pakai pindah tadi pakai laptop. Al-kalamu fi sardil ahkami fala hajata ila tanasubi baina kulli hukmin wa ma yalihi. Tuh. Nah, itu sebenarnya penjelasan tafsir yang sebelumnya itu. Al-kalamu pembicaraan ya, di dalam masalah hukum atau cerita hukum tentang hukum, maka tidak membutuhkan fala hajata, tidak membutuhkan ila tanasub pada kesesuaian antara setiap hukum ya, kulli hukmin pemayalihi dan apa-apa yang ada setelahnya. Ya, maksudnya apa ini? Jadi nggak mesti dicari-cari kalau ada kewajiban hukum, nggak mesti dicari-cari kenapa diwajibkan puasa. Karena nggak membutuhkan itu. Ini kan hukumnya hukum puasa wajib. Ya. Nah, apa sih kita diwajibkan puasa? Kalau perintah Allah dari Allah, kita sebetulnya tidak membutuhkan penjelasan lebih detail. Kenapa sih kita disuruh puasa? Kenapa sih kita disuruh sholat? Jadi nggak usah banyak tanya. Kalau itu udah perintah Allah, kerjakan. Ya, kerjakan. Ya, bawahnya wasyamu fil lughati. Wasyamu fil lughati, dan berpuasa itu arti puasa menurut bahasa fil lughah artinya secara etimologi ya, secara etimologi al-imsaku. Oh. Al-imsak artinya menahan. Jadi arti puasa itu adalah al-imsak, menahan. Wal kafu anis syai'i. Sama wal kafu juga itu menahan, mengekang. Wal kafu ini mengekang. Sebetulnya kafu itu artinya ini telapak tangan memegang, mengekang, mencengkram, grab. Ini arti kafu ini. Ya. Telapak tangan memegang, ya arti secara bahasa itu memegang, mengekang, cengkram, menahan, ya, anisyai, dari segala sesuatu. Kafu ini sebetulnya telapak tangan. Kan ada lagunya tuh. Wa kaful Mustafa kan wardi nadi. Allah. Nah ini. Wa kaful Mustafa
telapak tangan Nabi Muhammad SAW al-Mustafa bagaikan bunga mawar yang mekar, ya, harum semerbak wangi. Wa itruha yabqa idza massat ayadi, dan bau harumnya tetap abadi, langgeng, nggak hilang baunya walaupun udah disentuh, dipegang banyak tangan. Nabi tangannya wangi, nggak perlu minyak wangi, udah wangi. Makanya para sahabat berebut cium tangan Nabi karena ketularan wangi. Ikut kebagian bau wangi, tangan para sahabat ikut bau wangi ketika bersentuhan dengan tangan Nabi, ya, wangi. Tangan kita bau cuka. Imsak tadi dah. Wa fi syar'i, adapun menurut syara, menurut pengertian syariat secara istilah atau terminologinya, puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi. Nah, Dahria tadi bacanya apa? Syirobi, ya. Syirop. Syarop atau syirop? Syirop bahasa Arab tuh udah jadi bahasa Indonesia. Syirop artinya minuman. Dari bahasa Arab tuh Pak Naga. Lagi Salman. Bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Syirop. Asalnya bahasa Arab tuh artinya minuman. Jadi syirop nih. Iklan sirup udah banyak nih di TV nih. Biasa kalau mau Ramadan nih, iklan sirup udah banyak ditayangin tuh. Sirup marjan lah, sirup ABC lah, macam-macam. Saya masukannya sirup bango. Enak. Jadi artinya secara istilah syara, puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi. Oh, ya. Ya. Menahan diri dari makan dan minum. Wa ghasyanin nisa, dan bercumbu dengan istri, dengan perempuan. Perempuan di sini maksudnya adalah istri, ya, bukan sembarang perempuan. Bercumbu rayu atau bercampur dengan istri aja nggak boleh pada saat puasa, apalagi yang bukan istri. Ya, nisa di sini artinya perempuan, ya. Bisa. Dari kapan? Minal fajri ilal maghrib, dari mulai fajar sampai maghrib. Ihtisaban lillah, karena mengharapkan redho dari Allah, mengharapkan balasan pahala dari Allah. Ihtisaban, jadi mengharapkan hisab, ya, hisab pahalanya dari, ya kan, imanan wahtisaban, kan gitu. Imanan wahtisaban, dari fajar sampai maghrib. Jadi ada waktu sahur. Sahur itu sebetulnya artinya bukan makan malam. Arti sahur itu begadang, nggak tidur, ya. Kita mengartikan sahur apa? Makan, ya, makan malam, ya. Salah itu. Arti sahur tuh begadang. Arti sebenarnya, ya, begadang, nggak tidur. Sahur, begadang. Nah, dia ngajakin begadang itu. Sahur, begadang. Ya orang kita aja ngartiinnya makan malam. Padahal arti sahur tuh bangun malam, nggak tidur. Takjil juga. Arti takjil apa? Kita mengartikannya makanan buat buka puasa, ya, ada kolak, ada sirup, asinan, gorengan. Itu dianggapnya takjil. Salah itu. Arti takjil itu artinya segera buka puasa, menyegerakan buka puasa. Oh, mau kemana kau, Sar? Aku mau cari takjil. Takjil kau dicari. Siapa yang nerjemahin takjil itu makanan? Itu kesalahan yang mendarah daging dan udah memasyarakat. Salah kata. Arti takjil, segera buka puasa. Kalau udah maghrib tiba, yakin udah masuk waktu maghrib, segera buka puasa. Jangan ditunda-tunda lagi walaupun masih kuat. Batalin dulu, minimal seteguk air minum. Ya, batalin dulu. Atau korma, ada makan. Kalau dalam perjalanan siapin aja air. Atau minimal permen. Buat batalin puasanya dulu. Ya, nggak ada air. Ini takjil diartikan makanan buka puasa beraneka ragam, macam-macam. Di meja ada kolak, asinan, gorengan, apalagi itu martabak. Begitu beduk maghrib, tak, pindah semua isi meja, pindah ke dalam perut, masuk. Isi meja yang tadi di atas ludes masuk ke perut semua. Dan mau terawih teman nyamper udah ngap-ngapan, nggak kuat kekenyangan. Aduh,
Ini orang-orang TV kayaknya kerjaannya tuh. Takjil diartiin makanan buka puasa. Takjil. Untuk takjil puasa. Ya, jadi minal fajri ilal maghrib. Dari fajar sampai maghrib. Jadi patokannya batasannya dari subuh ya. Itu azan subuh, udah itu batas waktu puasa. Dari situ. Pak, bukannya imsak sebelum subuh? Ya, ada space buat jaga-jaga lampu kuning. 10 menit sebelum subuh itu imsak. Jadi arti imsak ya puasa. Tapi kalau imsak 10 menit sebelum subuh dikasih lampu kuning. Imsak. Padahal arti imsak ya puasa. Arti imsak, udah imsak. Nah itu kalau kesiangan masih boleh makan, minum. 10 menit sebelum azan subuh. Biasanya dikasih jeda space 10 menit. Barangkali ada yang bangun kesiangan, mau sahur, 10 menit cukuplah buat makan, sekedar makan makanan ringan. Ya, kalau mau makan nasi juga ya silakan makan nasi tapi jangan dikunyah, langsung telanin aja. Kelolodan. Ya sekedarnya aja, yang penting jangan sampai perut kosong banget. Gitu ya. Apalagi tuh? Ihtisaban lillah, karena mengharapkan ihtisab, balasan pahala dari Allah. Wah, apa gitu? Ada dan lin nafsi ya. Ada dan juga sebagai persiapan untuk diri kita ya. Watahyiatan laha ditaqwallah, dan mempersiapkan diri kita untuk membekalinya dengan takwa kepada Allah ya. Bil muraqabah lahu, bil muraqabah yakni dengan merasa diawasi selalu oleh Allah ya. Jadi ada muraqabah, ada muqarabah. Muraqabah itu artinya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Gak bisa lepas dari pengawasan Allah. Dan kita memang yakin bahwa Allah maha tahu, maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita. Baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Baik yang zahir maupun yang batin. Allah maha tahu, Allah maha melihat. Yaitu muraqabah. Kita kalau punya rasa muraqabah, kita akan malu kalau mau berbuat dosa, berbuat maksiat. Aduh, malu. Saya nggak mau berbuat dosa, malu berbuat maksiat. Allah melihat saya malu kepada Allah. Itu lebih bagus daripada malunya kepada manusia doang. Ya, kalau nggak ada yang ngelihat aja, wah, ada yang ngelihat nih. Malunya kepada manusia itu. Jadi intinya ibadah puasa itu adalah latihan muraqabah. Ya, kan puasa kita nggak ada yang tahu. Kita mau pura-pura puasa juga orang nggak lihat, nggak tahu, ya kan? Padahal kita nggak puasa nih, kita pura-pura puasa, bibir kita kering-keringin, jalan sempoyong-sempoyongan, tiup angin goyang, pura-pura ada serak. Jadi zombie, Zat. Zombie. Orang nggak tahu kita bohongin. Ya, jadi puasa itu amalan hati juga. Allah yang maha tahu antara Allah dan si pelaksananya. Ya, jadi melatih kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah biasanya berbuah muqarabah. Apa muqarabah? Dari kata qarib, dekat. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan merasa sangat dekat dengan Allah. Dan memang Allah sangat dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Coba lihat surat Qaf ayat 16, 17, 18 tuh. Nah, kalau ada yang pas lagi megang Quran atau Android, buka aja surat Qaf ayat 16, 17, 18. Ayo, 3 ayat itu. Siapa yang udah dapat baca, saya mau dengar. Qaf. Surat Qaf. Tengah-tengah. Ayat 16, 17, 18. Ya. Tulis bahwa... Ya Ustaz, aku baca. Siapa yang baca? Ya, silakan. Siska mau baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Terus 18. Ma yalfizu min qawlin ladaihi raqibun atid. Coba dibaca terjemahnya. Kecil suaranya. Kecil ya. Bisa dibantu Pak Naga terjemahnya? Sudah dapat? Ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsu manusia itu. Ya, jadi memang bisikan nafsu ini bahaya. Dan Allah Maha tahu apa bisikan nafsu kita. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada orang tersebut daripada urat lehernya sendiri. Oh, ini urat leher kita nih. Ya, di samping leher nih yang besar nih, ini urat leher. Ini disebutnya hablil warid. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Hablil warid. Oh. Ya. Ini namanya muraqabah berbuah muqarabah. Kita akan semakin dekat dengan Allah. Iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimal. Ketika kami tempatkan dua malaikat. Ada dua malaikat tuh di sebelah kanan dan sebelah kiri. Qa'id, arti qa'id itu duduk. Jadi ada malaikat yang Allah tempatkan di kiri kanan kita dalam posisi duduk. Tapi kita nggak tahu macam mana duduknya malaikat. Yang jelas beda, ya nggak sama dengan duduknya kita, deprok, lesehan, nggak sama. Ya. Qa'id, arti qa'id dari kata qa'ada artinya duduk. Ngapain kedua malaikat tugasnya apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz kata pun dari mulut setiap manusia, melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Itu ucapan aja dicatat, bagaimana perbuatan. Nah, kita akan merasa malu kalau kita yakin Allah melihat terus kita. Karena ada dua CCTV, super komputer nih, CCTV. Ya, CCTV yang mengawasi kita terus tuh. Nah, jadi kita merasa muraqabah, diawasi, merasa diawasi terus oleh Allah. Ada CCTV-nya di kiri kanan, sehingga kita akan merasa muqarabah, merasa selalu dekat dengan Allah. Jadi ada muraqabah, ada muqarabah. Muraqabah berbuah muqarabah. Baik, kita teruskan lagi. Lanjut. Jadi sebagai bekal ya tadi apa? Muraqabah kepada Allah wa tarbiyah ya. Wa tarbiyatul iradati ala tarki kabhi jamahi syahawat. Ya. Dan juga sebagai tarbiyah, pendidikan. Ya, didik, melatih. Ya, mendidik, melatih. Ya. Iradah, kemauan kita mengekang atau membatasi kemauan kita untuk tarki kabhi jama'i syahawat, untuk meninggalkan segala macam bentuk ujuk rayu ikan nafsu syahwat. Ya.
Jadi jangan selalu memperturutkan nafsu syahwat supaya tidak terjerumus ya kepada hal-hal yang negatif dan menyimpang dari jalan Allah. Jadi intinya adalah melatih, mendidik sebagai pendidikan bagi nafsu ya, untuk menjinakkan. Kabahi itu artinya menjinakkan apa ya, nafsu syahwat ya. Nafsu syahwat. Jadi memang nafsu itu ada pada dalam diri tiap manusia, dan Allah tidak memerintahkan kita untuk membunuh habis, mengikis habis nafsu kita. Tidak. Yang Allah perintahkan adalah untuk mengekang, mengendalikan, menundukkan, ya, menyetir. Tetap kita butuh nafsu sebagai manusia. Kita butuh nafsu, ya, nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, masuk nafsu terhadap lawan jenis, nafsu syahwat. Itu kita butuh. Yang Allah perintahkan bukan kita membunuh nafsu kita, tapi mengekang, menundukkan, mengendalikan. Nah, itu intinya, pengendalian hawa nafsu. Sudah azan ya? Baik, cuma segini aja barangkali ya untuk hari ini, cukup. Selebihnya nanti untuk kelompok 2 ya silakan cari contoh tafsir yang lain. Kalau kelompok 2 besok tafsirnya tafsir apa ini? Al-Marogi, Zat. Al-Marogi ya? Enggak Ya. apa-apa. Ya. Kenapa, Zat? Ya, enggak apa-apa, tafsir Marogi. Bahas ayat puasa lagi, enggak apa-apa. Oke, baik, Zat. Bahas ayat Al-Baqarah 183, tapi tafsirnya tafsir Marogi. Nah, gitu. Ganti tafsir, tapi pembahasannya ayatnya sama. Ya. Kita mau lihat, Marogi itu kan ada makna ijmali, ada makna tafsiri. Nah, kita pengen lihat ya. Jadi minggu depan saya harap bisa ditayangkan ya, dikirim juga file kopian kayak begini nih, tayangan kajian teksnya. Jadi kita ngaji teks juga. Baik, karena sudah azan, saya cukup. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan Akhi Salman. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari dosen pengampu Ustadz Taufik Hidayat SAJ, Masya Allah. SAJ tahu nggak? SAJ tahu nggak singkatannya itu? Kalau sekarang kan tadi ada wisuda, dapat gelarnya SPD. Tahu SPD? Sarjana pandemi. Bukan, sarjana pandemi COVID. Kalau SAJ, sarjana asli Jakarta. Nah, jadi gelar saya SAJ, sarjana asli Jakarta. Nah. Ya, SPD sudah pantas 2 istri, Sat. SPD. Oke, terima kasih juga. Pantas 2 istri. Oke, terima kasih juga kepada pemateri kita pada sesi sore hari ini. Nah, terima kasih juga atas teman-teman perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya juga pamit ya. Duluan ya. Terima kasih. Insyaallah ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.